Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan eh, membaca pengumuman relaksasi jadwal Bat 1 PPG Daljab Kemenak. Jadi teman-teman ini meskipun ada pengumuman seperti ini masih belum memahami bahwa terhitung sejak tanggal 10 sampai 16 besok ini ditetapkan sebagai tahap pengenalan, ya, tahap pengenalan dan adaptasi LMS kepada mahasiswa. Terus kita itu yang kedua, pembelajaran modul profesional akan dimulai kembali tanggal 17 sampai tanggal 26. Yang artinya adalah per hari ini sampai tanggal 16 nanti itu kita itu jangan membuka LMS. Supaya apa? Supaya perbaikannya panitia nasional itu berjalan dengan lancar, bukan kita sekarang buka ya kemudian lancar terus kita masuk semuanya. Lah itu jangan Bu, kan sudah ada ini ya Bapak Ibu ya. Modul profesional itu 17 sampai 26 akan dibuka kembali, yang isinya adalah saat kita itu fakta integritas, topik 1 pretest atau apapun itu akan tersimpan. Jadi sekarang itu targetnya bukan upload, bukan membuka modul, bukan membuka topik, tetapi kita itu mengistirahatkan LMS supaya berjalan dengan lancar ya. Jadi kita itu akan mulai lagi di tanggal 17 sampai 26. Karena sekarang ini adalah hari Sabtu ya, jadi kita itu punya 2 hari untuk mempersiapkan lebaran lah. Karena apa? Karena nanti saat 26 itu selesai modul profesional 27 atau 28, 27, 28, 29, yang salah satunya itu kita itu akan melaksanakan tes akhir modul yang nilainya ya targetnya itu adalah soalnya 50, pilihan ganda yang pasti, dan nilai targetnya adalah 70, yang artinya kita itu harus benar 35 soal ya. Lah selanjutnya ini kalau kita itu lihat kalender modul pedagogik itu tanggal 2 April sudah dimulai. Ini ya, ini kalender ya. Jadi ini tanggal 26 ini baru selesai. 27, 28, 29, entah 30 ini yang mana yang merah saya enggak paham, sudah kapan hari rayanya enggak paham. Intinya kita itu selesai tanggal 26 pelaksanaan modul ya. Setelah itu entah tanggal 2 hari di sini kita itu akan melaksanakan ya. TAM itu kalau tidak nilai 70 atau di bawahnya kita itu akan mengulang ya. Nah, setelah itu kita itu masuk ke bulan April. Tanggal 2 ini loh kita itu sudah masuk lagi ya, padahal ini tetapi kita itu masih bisa lah. Karena apa? Karena modulnya kan hanya kita dibuka tanpa pengerjaan di LMS ya, jadi kita itu bisa mengerjakan malam lah kalau memang mau lebaran ya. Jadi teman-teman yang mau mudik nggak bisa mudik ya. Kembali ke sini, modul P3 ini ya adalah ada PPL-nya. Saya enggak punya gambarnya ya. Intinya tanggal 12 sampai 22 April itu kita akan merancang suatu RPP ya, modul ajar 1 hari yang untuk kita PPL kan selama ini di dalam 22 April ini. Lah pertanyaannya, kemarin itu tanggal 15 adalah target UP. Kapan UP-nya? Masih belum rilis. Tanggal UP masih belum rilis ya. Jadi jangan tanya. Yang penting itu apa? 17 sampai 26 itu modul profesional, modul pedagogik 2 sampai 11, dan modul pembelajaran itu tanggal 12 sampai 22 April. Yang isinya nanti membuat RPP dan kita itu PPL 1 kali. Saya lanjutkan dengan ini ya, ini sudah terbaru kalau tidak salah tadi malam atau rilis, ini baru rilis. Saya tidak share di grup supaya tidak kalang kabut ya. Nah ini, jadi di sini yang pasti kan LMS itu kita sudah bisa masuk semuanya ya. Kalau
gara-gara gara-gara ganti password tidak bisa login, itu urusannya dengan LPTK. LPTK yang akan nanti mereset ya. Mereset password itu LPTK. Jadi tugasnya Bunda kalau tidak bisa masuk ke LMS itu chat admin. Yang kedua, berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan PPG. Jadi semangat ya, karena kita ini seberat-beratnya PPG hari ini, kita itu harus semangat menyelesaikan sampai akhir. Nah, ini tidak menggunakan joki baik dalam pembelajaran mandiri maupun mengerjakan tugas ataupun ujian. Jadi nanti kita itu ujian TAM, juga UP nanti. Nah, itu kita biasakan mulai dari sekarang. Jadi kita itu harus mandiri. Bagaimana? Harus tahu laptop itu seperti apa, kita itu ngetiknya itu harus bagaimana, menghidupkan itu bagaimana. Nah, kita itu harus tahu. Bagaimana caranya mengetik, posisi kamera ini bagaimana. Nah, kita itu harus tahu, harus belajar. Belajarnya itu bagaimana? Ya dengan pendamping, Tetapi sebagai bekal kita itu nanti kita ujian sendiri, ya. Kemudian nomor 4 ini adalah nilai pendalaman materi harus 75. Karena kita ini masih baru berjalan, kita tidak tahu nilai itu harus bagaimana. Yang pasti nilainya itu 75. Insya Allah kalau memang tugas kita sudah sesuai dengan permintaan LPTK, ya insya Allah itu sudah sesuai. Insya Allah nilainya itu paling jelek lah, itu 75. Dari sini nilai minimal uji kinerja itu adalah 70. UKIN ya, uji kinerja itu UKIN. Di dalamnya itu ada 2. Ada dokumen UKIN dan ada video mengajar real. Lah, pertanyaannya teman-teman itu begini. Ini ada nilai UP minimal 70. Jadi kalau nilai UP itu 70, kalau soalnya ada 120 soal, minimal kita itu harus benar 70 soal ya. Insya Allah begitu. 80 soal, maaf 80 soal harus benar. Nah, jadi kalau teman-teman ada info begini, kalau tidak lulus UKIN, tidak lulus UP, UKIN itu bisa mengulang, pembayarannya itu 600.000 kalau tahun lalu itu ya. Terus kalau UP kalau mengulang itu bayarnya 300.000. Lah contoh ini ya, saya itu kok lupa ya, sebentar. Oh ya, saya itu ingat, tapi saya tidak punya gambarnya, lupalah di mana gambarnya. Intinya itu begini, nilai minimal pendalaman materi itu 75 ya per modul itu. Kemudian nanti itu setelah pendalaman materi, yaitu modul profesional, modul pedagogik dan P3 itu harus dinyatakan lulus. Nanti kan penilaiannya masih belum tertera ya, masih belum lihat kita itu lulus modul ini, modul itu, kita masih belum tahu. Intinya modul pendalaman materi yang 3 itu harus dinyatakan lulus oleh LPTK sehingga kita itu bisa mengikuti UKIN dan UP. Insya Allah lah, kalau pendalaman materi itu kita berusaha, insya Allah semuanya kita lulus di sini. Jadi kita itu harus lulus nomor pendalaman materi ini baru bisa melanjutkan UKIN dan UP. Makanya kalau tahun lalu itu ada remedial per tugas. Lah kalau sekarang kayaknya itu tidak ada remedial, tugasnya itu cuma 1. Dan remedial itu ada di TAM. TAM itu nilainya sangat besar yang menentukan kita itu lulus modul atau tidak gitu ya. Jadi ada remedialnya itu. Kemudian
UKIN sama UP nilainya nih dari mana, nggak usah tanya nilainya dari mana, intinya tadi UP itu harus lulus 80 soal ya. Kalau UKIN itu sudah ada apa ya, sudah ada itunya loh. Saya kok lupa sih. Sudah ada kisi-kisinya ya, sudah ada kisi-kisinya dan penilaiannya yang sebelumnya sudah saya share video gambaran UKIN. Oleh karena itu yuk kita semuanya semangat, insya Allah semuanya lulus ya, jadi tidak usah khawatir. Yang penting yang pasti ya, kalau kita itu harus mandiri, harus belajar mandiri ya. Nah, modul pedagogik, modul profesional itu sama isinya se-Indonesia Raya, LPTK manapun itu sama isinya. Yang harus kita lakukan adalah belajar modul profesional, modul pedagogik tersebut. Itu akan menjadi bekal kita bekal kita induksi, dan bekal kita nanti UP ya. Makanya kita itu rajin belajar. Bismillah, kita ini mencari barokahnya ilmu, dan semoga kita itu ditakdir menjadi orang yang beruntung lulus UP dan UKIN satu kali saja. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.